Di kurikulum Merdeka ini, di implementasi kurikulum Merdeka, buang pemikiran-pemikiran yang berbasis orientasi pada hasil atau nilai. Walaupun kita dibanding-bandingkan, Nah, itu sekarang sudah tidak zamannya dibanding-bandingkan. Iya. selamat datang sahabat guru, bertemu lagi di podcast Garasi Guru. Ya, gagasan, rasa dan inspirasi guru. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, ada yang sakit? Alhamdulillah, sehat semua ya. Ya, kita hari ini kita atau nongkrong santai ya terkait dengan dunia pendidikan. Jadi teman-teman yang mungkin ada kegalauan atau kegundahan tentang bagaimana teman-teman di sekolah, nah ngumpul sama kita di sini aja di podcast Garasi Guru ya. Nah, jadi hari ini kita punya tamu spesial ya, 2 orang. Oh, tidak tanggung-tanggung, 2 orang. Nah, yang satu jelas Aldi ya, seorang narasumber. Yang satunya ini orang bermasalah seperti saya. Ya, iya. Sama-sama guru, tapi dia punya masalah. Bisa dilihat, ini yang pertama itu adalah Pak Mubaris, ya. Ya, dia salah satu guru, teman saya juga. Selamat kabar. Selamat kabar. Selamat kabar ya. Ya, ini Pak Mubaris, perkenalkan. Nah, saya sendiri juga temannya Pak Mubaris. Nah, kemudian yang kedua itu adalah narasumber kita, ya. Dia seorang ahli kurikulum, seorang sahabat saya yang menurut saya sangat bisa menjadi pedoman kita terutama dalam dunia kurikulum pendidikan, yaitu Pak Ahmad Fadil. Selamat sore Pak Ahmad Fadil. Selamat sore Mas Yuris. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah agak lelah ya. Lelah ya, pasti banyak pekerjaan ya Pak ya. Tadi kegiatan. Ya katanya itu Pak Fadil itu jadi apa itu namanya? Yang penggerak ini. Pengajar praktik. Sekarang sedang aktif menjadi pengajar. Masih aktif kita di angkatan 5 masih proses baru sampai ke pendampingan individu ketiga. Masih panjang jalannya. Ada sudah guru penggerak? Saya belum Pak. Oh belum ya? Nanti tahun 2024 karena masalah dapodik. Oh masalah dapodik. Sama berarti sama saya. Ya, ini cukup umur. Umur dapodik kita bercukup. Ya. Jadi selama ini Pak Fadil jadi pengajar praktik. Kemudian selain itu juga katanya Pak Fadil pernah jadi tim kurikulum kabupaten juga ya? Iya, selama beberapa tahun kita masih aktif terlibat menjadi bagian dari tim kurikulum kabupaten. Kabupaten Banjarnegara Mas. Ya kita sebenarnya kita ya hanya tim pendukung, artinya kita membantu dari seksi kurikulum tingkat SD. Kalau ada kegiatan kita akan dibutuhkan, kita diminta untuk hadir di sana untuk ikut memecahkan permasalahan yang akan sampaikan jadi program di guru-guru Banjarnegara, khususnya SD. Pantas Pak Fadil, saya tahun pertama di sini kok rasanya sangat terbantu sekali. Masalah kurikulum itu jelas arahnya kemana. Nah itu ternyata ada tim bayangan di balik itu. Iya, tapi kita bukan bayangan. Oh, itu bukan bayangan. Nyata. Kita nggak ada ya. Oh, kan sama dengan dunia lain itu ya. Oke. Soalnya nggak kelihatan Pak. Hanya kita menjaga rahasia. Jadi kita biar nyaman gitu saja. Karena kan kita juga bekerja sebagai tim. Jadi kita tidak boleh menunjukkan bahwa seorang personal itu nggak boleh. Karena kolektivitas kerja tim harus diakui sebagai tim. Ini solidnya di Banjar seperti itu. Sudah bisa tahu kan bobotnya beliau. Tapi tambah lagi Mas. Kemarin saya lihat statusnya beliau itu. Oh iya. Lagi di Jakarta Mas. Oh di Jakarta. Oh ada apa di Jakarta? Hari kerja kok di Jakarta. Oh iya, tanda tanya ya. Sudah menjadi tokoh nasional. Oh bisa. Oh iya. Oh kita tanya langsung aja. Kenapa Pak di Jakarta itu ngapain? Sebenarnya itu ya belum lah kalau dikatakan tokoh nasional itu belum. Hanya kita kemudian dapat kesempatan untuk belajar. Jadi ada beberapa guru yang diundang untuk Jakarta waktu itu oleh Kemdikbud. Itu kita masuk ke tim penyusun modul ajar nasional. Modul ajar nasional. Iya, modul ajar. Jadi modul ajar khusus SD. Nantinya itu disebar secara nasional. Nanti akan masuk ke platform Mas. Jadi akan masuk ke PMM juga. PMM. Iya, tetapi modul ajar yang periode sekarang itu kita mengambil model pembelajaran atau mengambil model ajar yang paling sederhana.
sehingga nanti agar mudah diaplikasikan oleh guru-guru, agar diadopsi, diadaptasi, berharap guru juga mau mengembangkan gitu. Karena kemarin kan banyak yang memiliki masalah kalau modul yang dibuat di PMM itu agak terlalu ribet, sehingga guru nggak punya motivasi, malah akhirnya gurunya itu masalahnya. Ya karena apa buat apa kan nggak tahu. Iya, jadi dari Kemdikbud melakukan sebuah terobosan dengan tanggap daripada guru-guru mengeluh. Guru mengeluh itu kemudian menyampaikan modul ajarnya terlalu ribet, terlalu kompleks, yang mereka harusnya ingin membuat modul akhirnya malah mereka jadi mundur gitu kan. Nah ini kemarin di kegiatan saya seperti ini kita ada kegiatan menyusun modul, kemudian ada beberapa tahap, terus sampai nanti dikurasi, setelah akhir nanti akan diupload di PMM. Jadi kita ini akan bisa mengakses modul buatan salah satunya karena itu banyak juga di teman di sana dari satu Indonesia, dan saya termasuk salah satu wakil dari Banjarnegara. Karena di Jawa Tengah kayaknya kalau tidak salah sekitar hanya 6 kabupaten yang terdaftarnya di sana, dan salah satunya Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Berarti kita menjadi tulang punggung ya, Mas ya. Berarti Banjarnegara itu jadi tulang punggung pendidikan juga ya. Ya, semoga seperti itu ke depannya. Tergantung juga jadi guru-gurunya juga ini. Mas Mubaris sama Mas. Tenang Pak Mubaris, Anda di sini karena banyak masalah. Setiap perkembangan itu dasarnya dari masalah. Betul Pak Fadil? Iya, betul sekali. Betul. Masalah dicari solusi, Anda akan berkembang. Nanti akan seperti Pak Fadil. Gitu. Itulah di sini kita buat garasi guru. Karena garasi itu identik dengan tempat untuk memperbaiki. Luar biasa. Itu. Teman-teman jangan bosan nonton podcast garasi guru, oke? Jangan lupa apanya? Oh iya, like, subscribe, komentar. Karena komentar teman-teman itu sangat berharga bagi kami. Komentar keluh kesah teman-teman, sahabat guru semua, itu adalah aset bagi kami. Ya, iya. Jadi masalah itu aset. Masalah itu aset, bukan masalah itu untuk dihilangkan, tapi untuk dijadikan aset. Aset untuk apa? Kita akan lebih berkembang lagi. Betul Pak Fadil? Betul sekali Mas. Betul sekali. Nah, ini kan kita podcast nih, kita bincang-bincang santai saja. Karena tadi kan Pak Fadil kita sudah tahu Pak Fadil itu pengalaman sudah tentang dunia kurikulum. Padahal yang namanya guru sekarang, saya sendiri itu yang namanya memahami kurikulum itu jujur agak kesusahan Pak Fadil. Nah, terus ada lagi satu tren yang saya itu sampai sekarang itu masih bingung juga. Ada satu itu namanya pembelajaran diferensiasi. Itu yang saya bingung Mas. Anda di sini bingung karena itu kan? Iya. Jadi pembelajaran diferensiasi karena saya sempat terkecohnya adalah kan kadang kalau saya lihat Instagram feed itu kan ada kayak kata-kata orang-orang pintar, salah satunya Einstein itu pernah bilang, jangan kamu ukur seekor ikan dari cara dia memanjat pohon. Nah, terus saya mikir, apakah ini maksud dari pembelajaran diferensiasi atau bagaimana? Nah, kalau seperti ini, nanti bagaimana kita aplikasinya ke dunia pendidikan itu, ke anak terutama, ketika kita melihat itu bagaimana? Nah, itu dari Pak Fadil itu tentang pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya seperti apa? Jadi kita tuh pengen tahu gitu, secara simpel aja yang mudah dipahami. Yang biasa itu nggak bingung Pak. Diferensiasi saya tambah bingung Mas. Apa yang buat bingung Mas Mubaris dari diferensiasi itu? Kalau kita terjemahkan diferensiasi itu kan berarti kan berbeda. Beda-beda. Nah itu beda-beda gimana? Orang membuat RPP ya, RPP cuma satu, masa buat anak 13 anak saya itu gimana? Jadi seakan-akan kayak buat RPP untuk 13 anak gitu. Rasanya Mas Haris gitu ya. Itu maksudnya udah seperti itu betul apa belum? Kita kan sudah orang sibuk Pak. Orang sibuk. Apa itu namanya? Apa namanya itu? Kerja paruh waktu. Orang sibuk tanpa buat RPP. Kerja paruh waktu. Baik. Untuk pembelajaran diferensiasi itu sendiri ya, itu memang kita baru gitu, kita baru mendapatkan itu, dan kita juga baru istilahnya ngetren ya, karena dengan adanya kurikulum merdeka kan. Betul.
Dan kurikulum merdeka ini tidak bisa lepas dengan perjalanan guru penggerak sebenarnya. Oh gitu. Nah, jadi ada program guru penggerak gitu kan, ada juga program untuk implementasi kurikulum merdeka. Ini sebenarnya hampir sama ini, dua program ini. Di sisi guru penggerak itu menyiapkan tenaga pendidiknya agar siap untuk bisa menjadi seorang guru yang bisa mengimplementasikan pembelajaran yang diharapkan dapat mewujudkan kurikulum merdeka itu. Nah, kurikulum merdeka itu sendiri nanti dokumen perangkat-perangkat yang akan mendukung bagaimana guru setelah siap akan mengimplementasikan pembelajaran. Jadi seperti itu. Jika muncul istilah pembelajaran berdiferensiasi, itu awalnya itu visi daripada guru penggerak itu sendiri itu kan untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Nah ini. Jadi pembelajaran diferensiasi itu tidak jauh dari profil pelajar Pancasila, gitu Pak? Betul sekali. Tadi kalau di perjalanan guru penggerak itu kan tadi memiliki visi itu merdeka belajar, kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu salah satu cara untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Cara ya? Salah satu cara. Salah satu cara. Karena di sana nanti roh daripada untuk mewujudkan visi itu kan pembelajarannya. Nah, makanya masuklah pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kita harus tahu asal mulai diferensiasi ini muncul itu kan daripada belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Oh, Sistem Among. Nah, tahu kan sistem Among kan? Among. Artinya apa sistem Among? Among itu artinya seorang pendidik itu menuntun siswanya. Menuntun siswanya. Sehingga orang menuntun itu dia harus tahu yang dituntun. Maka harus tahu bagaimana cara menuntunnya. Dan disitulah nanti ada proses pembelajaran berdiferensiasi untuk bisa menemukan pelayanan yang tepat satu anak dan anak yang lain. Iya, makanya muncul istilah diferensiasi. Betul. Dalam bahasa istilah kerennya itu diferensiasi berarti pembelajaran yang dilakukan dengan melihat perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kelas terkait dengan perbedaan daripada minatnya anak, kebutuhannya anak atau profilnya anak, itu ya profil belajarnya anak, maka itu pembelajaran berdiferensiasi muncul di sana. Berarti bukan berarti misalnya saya punya siswa 13, saya buat 13 RPP yang berbeda untuk 13 siswa, itu bukan? Ya tidak. Bukan ya? Iya. Bukan Pak. Jadi jangan sampai pembelajaran berdiferensiasi itu nanti menjadi sebuah beban untuk guru. Ini salah ini. Salah ini ya. Ini tolong. Jadi yang benar paradigmanya adalah tadi. Iya. Bahwa diferensiasi pembelajaran itu sebuah cara bagaimana kita bisa menuntut anak mencapai tujuan dengan karakter anak yang berbeda-beda. Tentunya kan kelasnya Mas Mubaris kelas berapa ini? Kelas 6. Oh, kelas 6. Tentunya kan berbeda-beda kan siswanya kan? Iya. Sekarang kita analogi saja. Kita belum masuk ke pembelajaran. Mas Yulis dan Mas Mubaris senang ke restoran? Masuk? Oh, senang ya. Kalau ada uang. Saya ke warteg Pak. Ya, warteg. Ya, kita bandingkan nanti warteg atau restoran ya. Kalau kita datang ke restoran, kita datang masuk ke sana. Siapa yang menemui kita pertama kali? Oh, pelayan. Apakah pelayan langsung ibu-ibu warteg? Oh, ibu warteg ya. Betul. Kalau pelayan di restoran, apakah kita datang kemudian langsung dikasih makanan sama pelayannya? Oh, cenayang itu namanya. Tentunya enggak kan? Tidak mungkin. Kita harus tanya dulu. Oh, ditanyakan. Harus tanya dulu. Bagaimana kira-kira kalau Mas Yulis jadi pelayan? Saya datang ini. Saya sebagai tamu ya. Ya, saya pelayannya. Iya, saya datang. Ya. Terus, selamat datang Pak. Oh iya. Selamat datang di restoran kami. Ini daftar menunya, silakan. Oh iya. Baik. Saya bawa anak dua kan. Adik mau makan apa? Oh ini ya. Oh, saya Kakak mau makan apa? Oh iya ini. Oh iya. Jadi kita pesan bertiga ini ya Pak. Ayam bakar, nila bakar, kemudian mie goreng. Sambalnya ekstra? Iya, pedas semuanya Mas. Oke. Nah, tadi kan kalau kita datang gimana tadi? Apakah semuanya akan sama pesanannya? Beda kan? Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama kan? Betul. Nah, itu analogi daripada awal kita melihat diferensiasi di dalam kelas. Harus tahu asal usulnya. Betul. Kamu mau makan apa? Sukanya apa? Pedas atau tidak? Manis atau tidak? Itu awal pemikiran kita bahwa kita melihat diferensiasi itu adalah melihat sebagai kebutuhan anak.
Bukan kebutuhan Nah, saya. nah, Guru ya. pelayan boleh nggak ngatur kita? Mau ke sini. Nah, Makan. saya pulang. Kamu hari ini makan cincau aja ya? Mau deh gitu. Gimana coba? Apa yang terjadi coba? Maksudnya dapat. Oh, nilainya dapat. Iya. Di sini harus cincau. Pasti pulang. Pasti pulang. Iya. Nah, itulah anak-anak kalau datang ke sekolah, hendaknya anak-anak itu dia akan merasa disambut oleh gurunya dengan apa yang dibutuhkan mereka. Diharapkan gurunya bisa memberikan kebutuhan itu. Jadi kalau guru sudah bisa menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi, itu akan membuat anak-anak menjadi ketagihan datang sekolah. Itu kuncinya. Ciri-cirinya itu cari gurunya. Nah, gurunya dicari. Iya. Itu yang paling Pasti penting. gurunya dicari. Iya. Karena enak. Nah, coba kita dimengerti, ya kan? Iya. Kemudian dicukupi kebutuhannya, pasti besoknya lagi dia akan merasa saya merasa dihargai. Kalau di restoran itu ini saya suka pelayan yang itu lah. Nah, Tipnya ya. kita analogi itu ya, kita analogikan itu sebagai bentuk daripada pelayanan guru untuk memunculkan diferensiasi tadi. Itu kira-kira seperti itu mas. Jadi diferensiasi ya kita analogikan seperti tadi. Kalau kita datang ke sebuah restoran, ibarat kita anak-anak kita di kelas itu, kita menjadi pelayan. Pelayan. Iya. Maka kita harus bagaimana melayani mereka sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan. Gitu. Oke, ya jadi memang diferensiasi dalam pembelajaran maksudnya itu. Betul. Kita adalah pelayan. Betul di situ ya. Terus, Awalnya. Gini kan, oke, secara pemahaman gampang mudah dipahami kalau Iya. kita pakai analogi pelayan. Iya. Tapi kadang kalau sudah masuk kelas, secara langsungnya tuh bingung gitu loh Pak. Oh iya. Nah, jadi apakah secara langsung itu guru itu bisa melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi? Itu secara langsungnya bagaimana? Atau mungkin Mas Mubaris pernah mencoba yang dilakukan untuk mewujudkan belajar diferensiasi sesuai pemahamannya gimana yang sudah? Oh, kamu kalau ngajar di kelas gimana biasanya? Kalau saya Pak, ya sudah dengan targetan kurikulum saja lah. Oh. Iya kan. Nah, ini kan targetnya anak pintar bimbingan ya, harus semua yang mesti pintar bimbingan. Oh ini berarti berorientasi ke pelayan ya Pak? Iya. Bukan ke siswa ya Pak? Karena Iya. kadang siswa, Pak Guru lah, aku yang bimbingan baik. Ini bukan pelayan. Kalau ini Bukan. sudah ke catering. Oh catering? Iya. Kalau Ini ini belum beres? Iya. Jadi kalau catering kan mau tidak mau pesannya harus sama kan? Oh, beres. Iya kan? Jadi siapa yang mau makan pasti sudah harus siap. Jadi ini manajemen catering gitu lah. Manajemen catering Iya. kalian. Iya. Kan karena gini Mas, kan pasti ada PTS kan, ada UAS kan. UAS kan menyamakan semuanya. Ya enggak, semua sekolah harus Oh sama. gitu. Jadi seakan-akan kita tuh harus punya target. Anak ini harus bisa melewati UAS. Iya, Harus bisa melewati jangan sampai STS ya. jangan sampai kalah sama sekolah favorit. Karena kita membuktikan itu lewat PTS gitu ya. Iya. Itu gimana Bapak kalau ada Oke. pemahaman seperti itu? Nah, ayo di kurikulum merdeka ini, di implementasi kurikulum merdeka, buang pemikiran-pemikiran yang berbasis orientasi pada hasil atau nilai. Ayo kita mulai. Itu dibuang aja gitu. Iya, harus kita buang itu. Kenapa? Kita sudah sekarang harus mulai memberikan pelayanan tadi, pembelajaran. Itu kita tidak usah berbasis pada tercapaian kurikulum. Walaupun kita dibanding-bandingkan. Nah, itu sekarang sudah tidak zamannya dibanding-banding. Oh, gitu. Iya. Malah enak Pak, malah gitu ya. Iya, karena jadi nggak beban ya. Iya, betul. di kurikulum merdeka itu seorang guru itu berhak untuk mendesain pembelajaran tadi sesuai kebutuhan anaknya. Coba anak di sini, misalnya di desa kita ya atau di sekitar kita, kan nggak mungkin kan disamakan di kabupaten lain atau di provinsi lain kan. Nah ini kurikulum merdeka itu hadir untuk memberikan jaminan kepada guru-guru agar mereka leluasa memberikan pelayanan kepada anak-anak sesuai kebutuhan, Iya. bukan sesuai target atau iya target PPS atau pas tadi. Nah nanti mungkin di sesi berikutnya nanti kalau kita ada kesempatan lagi nanti akan saya bahas tentang assessment itu mas nanti. Oh, Itu assessment. banyak assessment. Iya. Ya tapi belum kita bahas hari ini. Ya. Karena kita masih fokus ke diferensiasi. Tapi udah punya gambaran saya Pak. Tentang Tadi ajaran Iya. Nah. ya. Jadi jangan terpaku itu. Iya, tadi kan Mas Yulis mengatakan bagaimana kita untuk mempraktikkan diferensiasi itu kan. Nah, diferensiasi itu kita harus butuhkan ada strateginya. Oh, strateginya gimana Pak? Ya, jadi ada 3 strategi dalam kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.
Ada 3 itu. Ada 3 ya. Iya. Pertama. Iya, yang pertama itu adalah strategi konten. Konten. Kalau konten apa? Di pikiran mas-mas semuanya. YouTube. Konten YouTube. Artinya apa? Artinya isi. Betul sekali. Sebuah sesuatu yang bisa kita pelajari. Atau materi. Itu konten. Yang pertama konten. Yang kedua adalah proses. Proses. Tahu ya proses itu ya? Iya. Oke, proses. Model caranya. Yang ketiga adalah produk. Jadi di 3 itu. Konten, proses, produk. Iya. Itu harus tercukupi semua atau tidak? Nah, Kadang kan ada yang wah ada 3 ini kita harus ini sudah berurutan ini pasti harus tercukupi semua. Ya, harus lah. Kan, Kita belajar kan ya harus ada hasilnya. produk. Iya. Nah, apakah setiap kita belajar hari ini belajar, anak langsung harus menghasilkan produk? Ajarkan anak dulu, Pak Aris dulu. Oh iya, coba Pak Aris. Kalau kita mau belajar apa, Pak Aris gimana? Kalau saya sih enggak. Kalau saya sendiri enggak. Harus anak itu harus menghasilkan produk. Anda saja begitu apalagi anak. Iya, jadi kayak gini, kita kadang masih terjebak ya. Saat kita mengajari anak-anak atau kita belajar, itu guru yang ada di pikiran adalah bagaimana pembelajaran ini harus saya nilai saat itu juga. Iya, Itu yang betul. salah itu. Kalau saya enggak. Kadang anak-anak kan melalui fase kan, proses belajar itu ada fasenya. Ada fase. Ada pengenalan dulu, iya kan? Setelah pengenalan dia akan mengkontekstualisasikan, iya kan? Maka satu hari itu ya sudah biarkan mereka dapat pengalaman dulu. Di pertemuan berikutnya, kemudian nanti ada kita mengulas pengalaman mereka, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum. Maka kita tidak harus mempanismen anak itu hari ini belajar, hari ini harus bisa. Itu tidak. Nah, nanti di pembelajaran berdiferensiasi ini nanti akan ketemu. Oh, target kita belajar tentunya disesuaikan dengan kondisi anak-anak kita. Jadi sebelum kita paham anak-anak kita jangan punya target harus anak-anak harus pintar perkalian semua gitu. Kita nggak tahu mereka dasarnya masuk ke SD itu apakah dari TK semua atau bahkan ada yang sama sekali belum kenal TK atau juga yang kelas 6 ya, misalnya Mas Baris bilang ngajar kelas 6, guru kelas 5-nya itu apakah benar-benar menjamin anak yang sudah Siap pandai perkalian semua atau belum? ya. Kita nggak tahu. Makanya di awal itu biasanya kita melakukan asesmen awal itu adalah paling penting. Jadi kalau anak baru masuk ke kelas 6, maka Pak Mubaris harus bisa ngecek materi-materi yang dulu di kelas 5 itu kira-kira sudah dikuasai semua belum? Ini Walaupun guru kelas 6. Iya. ini untuk kita awal modal untuk melihat daripada anak-anak kita sampai di mana kemampuan mereka, seperti apa gaya belajar mereka, nanti itu di assessment awal akan kelihatan. Sehingga kita mau mulai dari diferensiasi, apakah ini kita akan mengambil diferensiasi kontennya, atau kemudian kita akan mengambil ke diferensiasi prosesnya, atau ke produknya. Boleh tiga-tiganya kalau memang materinya mendukung, itu bagus diterapkan. Tapi kan tidak mesti semuanya akan sesuai kan materinya kan. Karena apa? Bisa jadi di satu sisi pembelajaran itu nanti kita akan menuntut kelihatan produknya. Dari tujuan belajaran akan terlihat setelah ada produknya. Tapi ternyata ada yang menuntut hanya terlihat dari prosesnya saja sudah kelihatan. Saat kita memberikan proses belajar, maka anak akan kelihatan, oh tujuannya adalah anak bisa untuk apa di dalam pembelajaran itu, prosesnya sudah menunjukkan itu. Berarti setiap materi yang ada di sekolah itu belum tentu bisa diakomodir oleh ketiga komponen ini. Betul sekali Mas, iya. Tidak semua materi itu harus ada semua. Betul, bukan masalah materinya, tapi strateginya harus kita terapkan ketiga-tiganya dalam pembelajaran tidak bisa. Gitu. Jadi kan kita menyusun modul ya, modul ajar sekarang ya, atau RPP gitu kan. Kalau kita menyusun RPP atau modul ajar, kemudian kita akan memuat pembelajaran berdiferensiasi, kita lihat CP dari muatan itu apa. Kemudian kita turunkan dari apa? CP menjadi TP. Betul sekali, tujuan pembelajaran. Setelah tujuan belajar kita rinci lagi menjadi ya bukan jadi ATP Mas, jadi KKTP namanya. Iya KKTP. KKTP itu istilah baru. Kriteria ketercapaian pembelajaran namanya. Hampir sama dengan indikator berarti dulu. Hampir sama dengan indikator. Dulu kalau di kurikulum 2013 pernah mendengar IPK. Apa? IPK. Indikator pencapaian kompetensi. Ya kan? Di kompetensi itu kan akan ada kompetensi diturunkan jadi indikator kan. Ada indikator lagi yang lebih spesifik yang nanti akan menjadi bahan untuk pembelajaran anak-anak di dalam proses pembelajaran. Berarti sebenarnya itu mirip-mirip ya Pak ya? Ya, Sistemnya sama. ya?
Mirip-mirip. Karena kurikulum ya pasti kita tahu loh. Bagian ranahnya kurikulum kan ada persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Hampir sama mas. Jadi setiap kurikulum hanya dikemas dengan cara-cara atau model-model yang terbaru, kemudian terkini dan up to date supaya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kita jangan anak-anak muda tolong ya, jangan punya mindset bahwa kurikulum itu pasti ganti akan berubah. Tidak. Jadi yang berubah itu artinya bukan secara substansi pembelajarannya berubah, lebih strategi. dokumen-dokumennya kalau kita lihat atau Iya, kan tadi keduluan kompetensi inti sekarang jadi capaian. ya, diantaranya itu ya. Strateginya juga berubah tadi. Iya, Iya. kan sesuai kebutuhan. Iya. Strateginya juga berubah. Kebutuhan anaknya Pak Aris itu bagaimana? Iya. Jadi tadi kembali ke diferensiasi itu, jadi nanti kalau kita mau menyiapkan diferensiasinya di konten, berarti kita harus melihat apa? Materinya. Materinya. Jadi materi itu akan diberikan apakah tahap demi tahap kepada anak-anak atau dari yang sederhana, kemudian sampai ke yang kompleks. Nanti kita akan lihat anak-anak kita melalui jurnal pembelajaran itu nanti akan mencapai berapa tahapannya dan nanti akan menjadikan kita memberikan pelayanan. Nah, ini yang menarik Pak. Ya gitu. Kan diferensiasi pembelajaran itu berarti kita menyesuaikan dengan karakteristik anaknya ya. Anak itu kan kadang ada yang gini, gini Pak. Wah bagus. Ya. Ada yang lama banget itu. Iya. Nah ini berarti kan ada celah terutama di waktu. Iya. Nah itu tadi benar yang betul kan? Iya. Kadang guru-guru di lama banget ya berarti. Oh, iya. Apakah memang itu sebuah resiko yang harus kita dapatkan dari pembelajaran diferensiasi itu sendiri? Itu Iya. menurut Pak Fadil bagaimana? Iya. Jadi kadang guru itu berpikir bahwa saya punya target, saya ngajar kelas 4 matematika mau UAS atau mau akhir semester, ya. saya pengen selesai semuanya gitu ya. Nah iya, itu orang hasratnya membara. Ya, itu di kurikulum dulu kan karena kita menggunakan kompetensi dasar. Di kurikulum sekarang kita kan menggunakan apa? Sistem fase kan. Sistem fase. Fase itu satu fase berapa tahun? 2 tahun. Nah, berarti kan capaian yang sudah disusun oleh pemerintah itu dicapai dalam waktu berapa? 2 tahun. Lebih longgar ya. Nah, otomatis lebih longgar kan guru-guru itu. Kalau di awal fase, Nah, kamu di awal atau di akhir fase? kalau customer menerapkan ya, iya. Jadi kita berpikirnya objektif. Tapi kan sudah tahu dengan istilah tadi sudah. ada fase cuma ya tadi itu kelihatannya lama banget dan ketika kita mengassessment itu loh apa assessment ya pemetaan Oh iya. itu loh. Sebagai pelayannya mas, kalau kita wawancara langsung anaknya boleh nggak sih mas question bimbingan durung ya gitu? Boleh nggak? Boleh. Sebagai bentuk assessment awal tadi, kita sebagai pelayan kita menanyakan kepada anak-anak, boleh menggunakan wawancara langsung, menggunakan checklist, catatan anekdot juga boleh, bahkan anak-anak menuliskan sendiri sebagai bentuk evaluasi diri juga boleh. Coba anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup misalnya ya. Terus anak-anak suruh nulis, coba yang sudah tahu cara perkembangbiakan hewan ini siapa, terus yang belum tahu cara perkembangbiakan hewan siapa, itu ditulis saja anak biar jujur saja. Nanti kita kelompokkan bahwa oh ternyata ada anak yang sama sekali belum tahu cara perkembangbiakan makhluk hidup, ada yang sudah tahu. Nah ini nanti di sini materi-materi ini kalau kita berbasis konten tadi, kita akan membedakan anak ini belum tahu sama sekali, berarti kita harus turun grade untuk menjelaskan dulu materi awal. Tapi kalau anak yang sudah, kita berikan pengayaan pendalaman berupa materi tambahan. Bisa kita suruh nonton video tayangan, bisa kita berikan bahan bacaan buku, maka itu dia akan mendapatkan apa yang sebenarnya dia inginkan lebih lanjut daripada yang tadi. Jadi kayak proses memilah gitu. Betul sekali, memilah tetapi sesuai apa? Kebutuhan siswa. Jadi kembali lagi, pembelajaran berdiferensiasi semua adalah tidak lain adalah untuk mencukupi kebutuhan siswa. Karena di kurikulum Merdeka dan sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara bahwa pembelajaran yang baik adalah yang berpihak kepada murid atau siswa. Karena itulah sistem Amon. Betul sekali. Amon. Ya, kira-kira itu ya untuk diferensiasinya kira-kira. Saya sudah mulai ada gambaran untuk pembelajaran diferensiasi. Tadi konten ya, yang konten ya. Nah, untuk yang proses. Nah, kalau proses berarti kan kita masuk pada sudah pembelajaran. Pembelajaran. Nah, kalau
proses kadang kan anak kita menyajikan pembelajaran itu bisa secara klasikal, iya kan? Tapi kan ada anak yang diberikan pembelajaran klasikal, kita di kelas semuanya, ada yang memperhatikan, ada yang bablas nggak tahu, iya kan? Diem, tapi kita tanya ternyata apa? Nggak nyambung gitu ya. Nah, berarti kita bisa memberikan kelompok. Jadi dikelompokkan, bisa jadi dari hasil tadi diferensiasi konten, lanjut ke prosesnya. Proses pembelajaran kita kelompokkan. Ada yang menggunakan kelompok kecil, ada yang menggunakan kelompok besar. Bagaimana tahapan mereka, pencapaian mereka sesuai gaya belajar mereka juga. Ada yang suka dengan membaca, ada yang suka sambil bernyanyi. Itu harus kita akomodir juga. Ada yang suka nonton video, Pak. Kalau kita belajar nonton video sih, oh, materinya bisa nggak ya? Semua bisa kan kita jadikan jadi tampilan video. Ya, misalnya menemukan bangun ruang gitu ya, menemukan bangun ruang. Itu kan ada loh aplikasi yang tampilan-tampilan untuk di setel untuk anak lihat. Ternyata ada anak yang memiliki tadi profil belajar misalnya ya, audio visual, atau ada yang kinestetis. Dia harus bongkar sesuatu dulu baru Di prosesnya itulah nanti harus kita memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar sesuai apa yang mereka inginkan. Jadi itu terkesan kayak satu RPP malah penanganannya banyak banget gitu. Nah, Ya, itu tadi. RPP-nya kan tetap satu kan. Iya, tapi Tetapi pada saat proses pembelajaran, guru memberikan kesempatan atau membuka keleluasan agar anak bisa mencukupi kebutuhan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang menurut mereka paling nyaman. Jadi seperti itu, Mas. Dia tidak saklek kan. Nah, itu maksudnya. Tapi kan kecualian tadi tetap di pemetaan di awal. Iya, kan tetap RPP itu kan akan menjadi alur sebagai untuk mencapai tujuan pembelajaran kan. Tujuannya sama. Ya jangan sampai anak sedang belajar untuk tentang perkembangbiakan makhluk hidup karena menggunakan Lego misalnya, akhirnya dia belajarnya Lego keluar dari pembelajaran utama. Itu salah. Jadinya main Lego. Nah, apalagi main Lego tapi Enggak, konsepnya nggak masuk. Nah, itu gurunya yang harus belajar untuk bagaimana tetap koridor atau tetap apa namanya rohnya pembelajaran itu tetap menjadi tangan guru yang memegang di sana, roh pembelajarannya. Meskipun disajikan dalam berbagai bentuk tadi dalam prosesnya. Jadi seperti itu. Pun perlu belajar. Nah, ini maksudnya. Jadi untuk podcast Garasi Guru ini saya sangat cocok kalau kita ngobrol seperti ini. Mungkin kita akan belajar langsung, guru akan gimana ya rasanya? Ya Canggung gitu ya. Iya, canggung atau malas. Tapi kalau dengan kita ngobrol seperti ini, mungkin guru nanti akan dapat pengalaman gitu. Nah, obrolan kita, tapi bisa ditangkap oleh teman-teman guru di. Iya, kan tentunya. Makanya teman-teman yang galau, nggak usah pasang status nggak jelas. Komen aja di bawah gitu. Iya. Nanti kita akan ulas itu semua. Iya, bagus. Nah, Iya. itu kan tadi Proses. Berarti kalau proses itu bagaimana caranya guru itu bisa memanipulasi kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Betul sekali. Kan gaya belajar anaknya masing-masing. Di apa namanya di akomodir seperti itu. Ya, terus itu tadi konten dan proses. Iya. Sekarang kalau produk. Ya, produk Produk itu gimana? Produk itu, kalau tadi kita berbicara itu produk itu lebih ke arah bagaimana hasil belajar kan ya. Nah, produk itu kan sebenarnya tidak berupa benda kan? Tidak berubah. Nah, hasil belajar itu produk. Itu harus pembelajaran harus menghasilkan produk. Tetapi produk itu tidak semuanya benda. Tapi nilai kan benda Pak. Istilahnya. bukan. Nah, apakah nilai untuk hasil belajar? Kita kalau ada penelitian hasil belajar. Isinya nilai semua. Ya, oke. Kita kembali ya di kurikulum Merdeka ini untuk pembelajaran berdiferensiasi itu coba mindset kita bertiga itu kita samakan dulu satu frekuensi bahwa setiap belajar itu harus menghasilkan produk. Itu yang pertama, konsep satu. Oke. Tapi tidak semua produk itu adalah benda. Tidak semua produk itu benda. Betul. Camkan teman-teman, tidak semua Produk adalah benda. Sekarang kita akan belajar tentang sebuah kompetensi tentang nilai-nilai Pancasila. Abstrak banget. Abstrak kan? Oke, nilai-nilai Pancasila. Peserta didik dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila sila ketiga misalnya. Kesalahan Indonesia. Tapi besok harus berhasil kan menjadi produk kan? Produknya apa? Ayo, saya tanya, produknya apa? Tadi kita sepakat ya, produk tidak selalu menjadi benda. Oke. Bukan berarti nanti harus gambar itu jadi produk, bukan. Bukan. Apa coba? Saya coba berpikir keras.
Apa coba? Oh, saya tahu. Kerjasama membersihkan selokan. Kerjasama memberikan selokan itu adalah aplikasi daripada hasil belajar. Iya. Karena hasil belajarnya apa? Hasil belajar berupa sikap atau perilaku. Oh. Benda bukan? Bukan. Bukan. Sikap itu bukan benda, tetapi itu produk. Tapi itu bukan? produk. hasil Produknya belajar. bisa nyapu. Itu Bisa Mas. nyapu bareng-bareng. Itu mau menjaga persatuan itu sikap. Produk itu. Lah Bisa nanti marah. dalam kehidupan sehari-hari diaplikasikan menjadi sebuah pembelajaran daripada kehidupan sehari-hari. Berarti agar anak itu bisa berdiskusi menentukan ketua kelas, Nah, otomatis Itu apa? produk juga. Produk juga kan, musyawarah kan? Pancasila sila keempat. Empat. Oh, gitu. Nah, tapi di dalam pembelajaran yang lain yang mengharuskan produknya benda, itu anak boleh diberikan kesempatan. Anak yang memiliki kecerdasan musik, misalnya ya, dalam dia ingin menuangkan ide dan gagasan, misalnya mereka disuruh untuk rekaman nyanyi, misalnya. Yang penting kan daripada tadi keterampilan anak-anak menyampaikan ide dan gagasan itu leluasa, boleh dengan menggunakan tulisan, puisi dan sebagainya. Ada lagi yang mereka mengaktualisasikan lewat apa? Visualisasi berupa gambar. Iya, jadi itu yang diberikan. Artinya kalau tadi UAS itu ya kan jawabannya pilihan ganda, Pasti semua. masalah itu kan satu paket ya untuk penyeragaman itu ya istilahnya. Untuk penyeragaman dan memudahkan kita dalam mengolah ya misalnya. Nah, tapi kalau di dalam pembelajaran kan ada nanti asesmen formatif, ada asesmen sumatif itu. Nah, kalau kita sudah mengacu pada produk, mungkin kita akan melakukan asesmen sumatif, maka itu produknya boleh berbeda-beda dari satu tujuan pembelajaran kemungkinan akan diturunkan menjadi beberapa produk sesuai harapan tujuan pembelajaran itu. Dan kiblatnya berdiferensiasi. Betul. Jadi harus selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi seperti itu. Gitu. Kira-kira itu Mas. Nah, diferensiasi. Pembelajaran model pembelajaran yang lain bisa dikombinasikan apa tidak? Jadi kayak gini, diferensiasi itu adalah suatu kepastian jaminan kita memberikan pelayanan pada siswa, bukan model pembelajarannya. Oh bukan ya? Nah, ingat ya, jadi bukan model pembelajarannya. Untuk pelayanannya tadi ya? Nah, bentuk Ya. daripada pembelajaran kita lakukan itu semuanya harus bisa mengakomodir diferensiasi. Mungkin Itu. gara-gara kita memandang itu model pembelajaran, Nah. jadi kita itu menangkapnya diferensiasi pembelajaran itu harus Sama ada dengan konten, model. Nah, harus ada proses, harus ada produk. Ini Iya. harus ada semua karena Pak model pembelajaran itu kan harus ada sintaks. Betul, Nah, pinter sekali Mas Yulis. Betul ya? Sintak betul. Jadi selama ini kita itu salah paham. Iya. Oh. Jadi tidak harus seperti itu ya. Jadi Wah. model diferensiasi itu adalah salah satu bentuk pengemasan pembelajaran itu yang berpihak pada murid gitu. Dan itu yang seharusnya selalu dilakukan setiap hari. Jadi bukan sesaat Mas Yulis sedang senang, saya ingin menerapkan model diferensiasi. Pas besok Mas Yulis lagi sibuk, orang urusan, nggak tahu pokoknya nanti harus seperti apa itu enggak. Berarti model pembelajaran yang bisa pakai role playing, tetap bisa pakai Jigsaw, atau diskusi, demonstrasi, PJBL dan sebagainya masih tetap. Masih tetap. Di alur pelajaran. Jadi kita cuma merubah mindset Iya. guru sebenarnya. Mindset guru yang Bahwa kita itu pelayan. Iya. Oh, oke. Kira-kira seperti itu Mas Yulis. Ya, bisa Iya. dipahami ya, Ya, teman-teman sekarang semuanya. sudah tercerahkan. Jadi pemahaman bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu harus mencakup 3 tadi. Iya, strategi tiga itu harus masuk Dan semuanya gitu proses ya. dan produk harus ada. Ternyata tidak. Ya, artinya salah satu Salah boleh, satunya salah boleh, dua boleh, salah atau dua boleh. tiga-tiganya juga boleh. Sesuai Yang dengan- salah itu yang tidak Sama sekali. Iya. yang tidak berpihak. Ya. Wes, pinter kan? Intinya adalah keberpihakan. Iya. Iya, oke. Ya itu Iya. tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Sangat membuka wawasan kita ya. Nah, kemudian selanjutnya ini Pak Fadil. Jadi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu kadang saya itu bingungnya gini. Jadi kita itu kan pelayan murid. Kalau yang muridnya tidak mau dilayani gimana? Nah, kalau murid tidak mau dilayani, terus kita mau menyalahkan murid atau menyalahkan pelayanan kita? Iya. Ayo. Betul. Menurut Mas Yulis sama Mas Baris, kita apakah harus muridnya yang kita salahkan atau kita harus evaluasi diri kita? Pasti ada yang salah dengan saya. Gitu Mas. Nah,
makanya di kurikulum Merdeka sekarang, di dalam proses belajaran, di akhir pembelajaran, guru dan siswa harus selalu melakukan refleksi. Wah, itu nanti kalau dibahas ini jauh sekali Jauh nanti. sekali, iya, Iya, kita kan hari ini kita hanya fokus di diferensiasi. Ya, ini Kadang kita kan kenal ya, lah. saya mikirnya gini, diferensiasi pembelajaran itu kan anak yang punya, ini nggak cocok nih, pasti kayak gitu mikirnya dong. Iya kan. Nah, cara kita itu kan bagaimana? Nah, itu berarti kita memang untuk bisa mengakomodir itu, ya salah satunya kita harus tahu karakteristik juga. Tadi kebutuhan anak, kondisi anak, Bagaimana, Terus kenapa kan- dia tidak mau, apa karena sering dimarahi dan sebagainya. Nah, Itulah yang dimaksud dengan diferensiasi. betul. Oh ya, guru-guru muda harus begitu peka ya dengan anak-anak. Jadi harus peka dengan anak. Bukan pekok. Gitu. Ya. Oke. Jadi gitu ya. Ya. Silis. Oke. Oke. Jadi untuk selanjutnya ini mungkin kita bisa karena kita kan juga punya durasi ya. Oh iya. Jadi untuk episode kedua mungkin ini sangat asik ini. Oke. Pembelajaran berdiferensi itu ternyata banyak sekali hal yang perlu kita ulik gitu. Iya, Mas. Dan PR juga masih banyak mas. Saya juga jadi berpikir kayak gini. Kalau itu yang dulu, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu upaya untuk merubah mindset kita sebagai guru. Orang yang di rumah juga harus di rumah mas. Nah itu nanti saya cek dulu. Ya. Masih banyak orang nggak sengaja. Ya, Kita siap jadi ketemu terima kasih lagi. untuk Pak Ya. Fadil Iya, atas Mas. waktunya sudah berkenan Ya. meladeni kami yang bingungan ini ya Ya. di garasi kita ini, di podcast kami ya, bos kita garasi Ya. guru. Ya. Juga dengan Pak Aris Ya. sudah di sini sudah membagikan pengalamannya ya di kelas bagaimana, dan juga untuk teman-teman bagaimana pembahasan kita hari ini ya. Kita sudah membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung, masih galau, masih ada yang perlu dicari solusinya, bisa tulis di komentar di bawah. Tulis saja. Ya. Nanti Atau kita kalau pengen hadir di sini juga boleh mas. oh, pengen hadir di sini boleh. Kontak person ada di bawah itu Ya, nanti. terserah Emailnya kalian. ada. Nanti kalau teman-teman punya masalah, pengen tahu solusinya, pengen ketemu dengan narasumber yang mumpuni pastinya, yang bisa memberikan solusi, ikut saja di podcast Garasi Guru. Tulis di komentar. Nanti kita lihat satu-satu. Kalau teman-teman berminat untuk ikut di podcast kita, langsung aja hubungi tim kreatif. Ya, sekian dari kami, tim podcast Garasi Guru. Garasi Guru, gagasan, rasa, dan inspirasi guru semuanya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.